Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Baju yang aku bakal pakai buat show datang ya. Gitu. Kemarin untuk bajunya Kavika itu kita ngangkat konsep untuk 2 gaun pertama, yang merah dan yang hijau itu yang lebih clean, sleek, ada drapery juga di gaunnya. Jadi karena Kavikanya sendiri juga memang udah cantik, udah elegan. Nah, aku juga discuss sama Kak Karen Delano bagaimana nih untuk bikin gaunnya itu membuat Kavikanya juga semakin wah looknya. Jadi untuk gaun yang merah, terutama itu kita banyak pakai teknik draping, kainnya lebih yang polos-polos tapi juga shiny. Nah, kemudian kita tambahin cape, yang mana itu kita bordir satu-satu bunganya. Nah, baru look kedua, dan itu dipadu padan juga sama ada hairpiece-nya ya, kalau aku nggak salah. Nah, di look keduanya ini yang hijau, kita juga main teknik gaunnya itu sama, pemakaian bahannya lebih clean, sleek, tapi warnanya itu Kavika suka banget. Jadi itu lebih mainnya model corset. Kalau yang hijau, kita pakainya warna hijau emerald. Jadi looknya juga lebih elegan. Dipadu juga dengan hair accessories dari Corinaldi yang udah memang top di bidang hair accessories. Looknya jadi semuanya overall di styling sama Kak Karen. Jadi overall looknya itu udah pasti wah banget. Nah, look terakhir yang baru diposting ini lebih ke kebaya modern. Karena di tahun ini juga aku akan lebih fokus di kebaya-kebaya yang looknya lebih modern, dan ini kebetulan cocok banget nih looknya di Kavika gitu. Jadi looknya juga dapet lah elegannya, blingnya, mewahnya, tapi kita mengambil konsep itu adalah kebaya dipadu padan nih dengan veilnya juga. Berarti hanya 3 baju saja kah atau seperti apa Pak? Untuk sekarang iya 3 baju, memang total look kita foto sama Koryo itu 3 gaun itu, 3 look itu. Kalau untuk Billy-nya sendiri, Kalau untuk Kak Billy kebetulan bukan aku. cuman di styling sama Kak Karen, itu jasnya dari Ko Agus Lim. Jadi memang looknya sudah dipadu padan lebih ke modern tapi masih ada sentuhan tradisionalnya. Kalau untuk look yang terakhir. berarti ini untuk memang just foto private kah atau seperti apa mungkin kah? Foto priwet. Memang ini foto pre-wedding. Kalau untuk pernikahan sempat ada pembicaraan Belum. Jadi aku juga kurang tahu ya. untuk gaun dan kebaya yang dipakai sama kita sendiri, berapa lama Kak proses pembuatan? Wow, kalau untuk gaunnya Kavika ini cukup lama ya, karena kita pakai teknik semuanya dijahit tangan satu-satu dan payetannya juga kita jahit tangan satu-satu. Jadi pada saat Kavika datang, kita proses gaunnya, kita sesuaikan lagi fit bodinya semuanya ke Kavika. Dan memang ya pengerjaannya pasti butuh waktu sih, karena memang satu-satu kita jahit tangan. Berapa lama? Berapa kali kemarin untuk fittingnya? Kalau untuk fitting kita 1 kali aja, udah cukup kok. Kavika kan emang udah cantik banget. Ada permintaan khusus mungkin Kak? Atau ikut keterlibatan dalam proses pembuatan, misalkan request ada kain ini atau apa gitu kan? Enggak sih, Kavika lebih dari awal fitting udah suka ya. Jadi memang lebih diserahkan ke aku dan tim, ada Kak Karen. Maksudnya kita satu tim dari stylistnya Kak Karen, semuanya memang sudah didiskusikan. Jadi memang lebih oke kok kita lihatnya hasilnya. Yang dari awal sudah dikasih tahu bahwa ini untuk pre-wed gitu ya, permintaan dari Yes, memang untuk pre-wedding. Nah, Ci, kalau boleh tahu kerjasama awal itu sampai ketemu dan datang ke sini gimana sih kalau boleh tahu? Aku ditawarin sama Kak Karen Delano nih awalnya. Jadi Kak Karen bilang, oke Kak Billy mau pre-wedding nih, yuk kita bikin konsep fotonya. Aku dari gaunnya, kemudian Corinaldi dari hair accessoriesnya. Jadi memang ya begitulah, dari Kak Karen semuanya kita connected. Berapa lama prosesnya dari mereka datang, fitting sampai akhirnya ngebuat dan kemarin foto? Berapa bulan? Hitungan hari. Hitungan hari atau minggu ya waktu itu, tapi memang prosesnya juga cepet kok, soalnya Kak Billy dan Kak Vika memang sudah tahu misalkan gaun yang mereka suka, dan pas lihat baru pertama kali coba aja mereka memang udah srek sama gaunnya, jadi prosesnya memang nggak sampai yang lama banget kok. 1 gitu. minggu? Harus diingat-ingat ya, tapi memang lumayan cepet sih waktunya. Kurang lebih 1 minggu ya? Lebih sih sepertinya, kita dapat waktu lebih lah. Berarti sampai saat ini belum ada pembicaraan untuk kayak gaun jika akan dibuat untuk pernikahan kah? Sudah dari Atau request. minta masukan nggak sih?
Belum sih, kita belum ngobrol sejauh itu. Tapi untuk yang kebaya sendiri, mungkin dari Kak Fika sendiri gimana responnya memakai maksudnya baju khas Indonesia gitu buat teman-teman? Suka banget. Dan memang karena kebetulan aku juga desainnya lebih ke kebaya modern ya. Jadi Kak Vika lebih suka sih. Maksudnya bukannya lebih suka, tapi langsung cocok ya dengan Vikanya, dengan stylenya. Apalagi kan Kak Vika dari luar negeri nih, dari Belarus. Ada unsur-unsur Belarusnya juga nggak sih Kak? Apa emang just modern aja gitu Kak? Memang modern aja sih sentuhannya. Paling kita padu padan dengan veil untuk looknya. Kak, aku boleh minta tunjukin ini nggak sih Kak? Apa namanya? Dulu. Oh iya. Ada pertanyaan lagi. Berarti ini pure endorse apa gimana sih? Wah itu no comment. No comment. Berarti artinya ada perjanjian di luar mereka berdua, atau mungkin Cici lebih ke Karen atau lebih ke Billy-nya atau gimana? Pada saat untuk kerjasamanya. Nggak sih, memang kita kan aku kan udah sering kerja sama dengan Kak Karen kan, ya jadi semuanya memang sudah diaturin lah sebaik mungkin. Berarti nggak endorse nih, Ci? No comment. No comment. Pokoknya untuk sekarang kita cuman mengharapkan yang terbaik. Semoga segalanya juga lancar, baik-baik semuanya untuk klien-klien aku. Ci, mungkin ada ini dari sih Ci, saran untuk kita sendiri mungkin nantinya kalau mau buat gaun tuh cocoknya untuk karakter kita yang seperti apa? Honestly ya, waktu aku try on beberapa cuttingan gaun di Kak Vika, itu apapun bagus sih. Karena memang Kak Vika tuh bodinya, posturnya memang sudah bagus. Cuman tinggal disesuaikan dengan selera dan nanti kan mungkin konsep acaranya seperti apa. Ya itu kan kalau kita menyarankan gaun kan kita harus tahu dulu konsep acaranya seperti apa, lokasinya di mana. Tapi kalau untuk sejauh ini sih, pakai apa aja bagus sih. Jadi memang kalau bisa dilihat dari kemarin foto-foto prewedding kan juga siluet yang dipakai berbeda-beda. Karena memang dia pakai apa aja bagus. Kak, untuk gaun sendiri kan bisa dibilang kan cukup mahal ya. Mungkin kisaran harganya berapa sih Kak? Wow, Baba boom harga. Mau sewa boleh. Sewa atau gimana sih, Ci? Berapa digit sih Ci? Harganya ya sewajarnya dengan kualitasnya. Jadi ya sesuaikan dengan kualitasnya gitu. Kalau untuk dari tempatnya Ci Giri sendiri mungkin kalau untuk pre-wear gaun-gaun itu di range harga berapa sih Ci? Kalau mungkin yang penasaran. Range harga ya tergantung ya, karena kan kita memang kita ada standar untuk kelas butik ya, kita harus pakai bahan-bahan berkualitas, kelas-kelas yang bagus. Cuman balik lagi karena kita pengerjaannya juga banyak yang custom, jadi ya kita sesuaikan dengan detail gitu. Dan paling murah sampai termahal berapa? Paling, wah kita ngomong yang termahal aja ya. Boleh, Ci. Di spill ya kita mulai dari 2 digit lah. Paling mahal bisa mau 3-4 digit. Jadi tergantung request ya Ci? Tergantung request karena kita made custom semuanya. Cuman memang kita punya standar tertentu, jadi pricing awal kita pasti sudah di 2 digit. Berarti bisa dibilang yang punya diri itu emang termasuk mewah juga ya? Jadi punya Kabil ini pengerjaannya bahkan untuk teknik drapingnya itu kita jahit tangan. Untuk pembuatan bunganya kita gambar dan kita bordir sendiri. Jadi kita bukan beli yang ini. Jadi semua pembuatannya itu dari tekniknya dari nol. Jadi mewah, dibilang digit atas. Mewah dong, kan spesial untuk Kabili dan Kak Vika. Sampai Cici ikut hadir ke studio aku. Ada, aku sempat datang. Sempat datang. Tanggalnya ingat ya? Bulan ini apa bulan kemarin? Lupa ya, tapi lupa. Bukannya no comment, lupa. Bulan ini? Bulan ini enggak. Bulan lalu berarti? Ya kita no comment ya. Ntar kalau aku bilangnya salah lagi ternyata lupa. Bulan lalu tangannya lupa nggak? Bulan lalu berarti Ci. No comment. Ada lagi guys? Udah tambahan itu. Hah? Sudah. Ci, soal Alia kan Ci. Sampai akhirnya kan, kalau tidak salah bukan hanya maternity, pas pernikahan juga Cici yang. Iya, jadi kalau kita ngomong yang untuk maternity, gaunnya Kaliah ini memang sudah ada konsep. Jadi kita sudah tahu fotonya akan di pantai. Nah, kalau ini aku bekerja sama dengan Kawanda Hara. Kawanda sudah ada konsep gaunnya nih mau seperti apa, tapi sama detail-detail yang ada di gaunnya itu semua kita bordir juga, jahit, kita gambar tangan dulu baru kita bisa buat bordirannya. Nah, kalau untuk maternity ini kan lebih ke
Yang penting looknya harus estetik, kemudian bahannya juga harus nyaman dipakai untuk bumil. Jadi dalam pemilihan bahan juga kita benar-benar selektif untuk memilih bahan yang nyaman tapi tetap bagus di foto dan masih sopan. Berarti pas proses fittingnya emang sudah kondisinya itu sudah besar gitu ya, atau seperti apa? Iya kan sudah syukuran kemarin ya. Jadi memang untuk foto pre-wednya ini kita bawain 2 gaun, ada 2 look yang berbeda. Nah, look pertama itu lebih ke lace, lebih ke brokat. Nah, untuk look kedua ini kita lebih banyak main detail. Jadi kalau untuk foto atau untuk video close up itu bagus banget. Jadi memang sudah diaturin juga looknya. Kalau untuk floriknya sendiri nggak ada? Oh, bukan dari aku. Kalau yang pas di weddingannya, kita ada buatin 1 look international look. Nah, itu kita bordir pembuatannya, karena itu tujuannya memang untuk bride robe. Untuk 1 look international yang akhirnya kita diperuntukkan untuk bride robe-nya aja. Karena kan pagi dan malam kali ya mengenakan kebaya. Nah, jadi untuk ada 1 look lebih ke tema international, tapi memang diperuntukkan untuk si bridal robe-nya sendiri. Itu kan fotonya di pantai sih, ada bahan khusus nggak sih, kayak misalnya supaya nggak mudah berat karena kan mungkin. Iya, jadi karena fotonya untuk maternity itu jarang kita membawakan baju yang terlalu berat ya dan susah untuk foto ya, apalagi kalau fotonya di pantai nanti juga basah. Jadi kita pasti buat yang lebih nyaman. Dan walaupun baju maternity itu kan size-nya pasti beda ya sama kita bikin yang korset-korset, tapi flow-nya dan jatuhnya di badan itu ya harus bagus. Makanya kenapa kalau aku tuh pasti memilih bahan yang cocok ya, sesuai dengan konsep. Jadi kalau di aku bahannya memang kita konsepin. Hitungan hari juga buat itu? Hitungan hari. Kurang lebih? 1 mingguan lah itu untuk kita bordir semuanya. Untuk pembuatannya 1 minggu setelah jadi bajunya? Gimana? Pembuatannya Kan 1 minggu? bajunya 1 minggu. Pemotretannya? Pemotretannya yang masih ada beberapa hari sih, karena kan butuh fitting dulu. Harus ada proses fitting dulu supaya looknya bagus, karena walaupun foto maternity tapi badannya Kak Aliyah ini masih bagus banget. masih termasuk yang slim gitu. Jadi size-nya pun ya kita sesuaikan. Kita harus lihat dulu looknya semuanya. Tapi ada kesulitan nggak sih, bisa dibilang kan ini kan foto buat maternity kan, berbeda dengan orang buat nikah gitu. Kesulitannya apa sih mungkin? Bahan sih dan cuttingannya, karena kan ini kita bukan bahan korset, jadi bagaimana kita membuat si ibunya juga tetap cantik, nyaman memakai baju ini walaupun tanpa korset. Jangan sampai meskipun lagi hamil tapi kita buat baju yang kelihatannya dia jadinya makin lebar atau gimana. Nah ini kan ya itulah namanya part of styling juga ya. Kalau dari aku memang kita gerak dari bahannya, lebih ke detail-detailnya, di bordir, di apa. Jadi itu kita masih sempetin fitting sekitar 1-2 kali deh kalau nggak salah, sampai udah oke gitu. Ci, terakhir tambahan Ci. Postingan Cici nih soal bikin baju sama Yuki. Wah, itu ditunggu ya acaranya ya, karena bajunya tuh temanya cukup unik. Dan itu salah satu koleksi terbarunya dari butik aku. Dan pas Kak Yuki pakai gaunnya ini kayak langsung, wah dia suka banget langsung sama gaun tema ini. Tapi ditunggu karena acaranya sebentar lagi. Untuk bajunya yang nanti ini dipakai itu sebentar lagi sih. Jenisnya gaun atau? Sebenarnya gaun, cuma dengan cuttingan yang lebih modern ya. Jadi pas Kak Yuki pakai juga wow, itu keren banget sih. Warnanya lebih ke cerah tapi warna pastel. Bukan buat rencana hari spesial gitu. lamaran atau apa gitu sih. Kan kita tahu nih Yuki. Tergiringnya ke sana. Ini kan duta jomblo ya. Enggak, bukan. Ya untuk apa sih? Untuk event besar yang akan dihadiri oleh Kak Yuki sendiri. Ditunggu looknya, karena buat Kak Yuki juga ini memang look yang kalau kita lihat dari style-nya juga ini termasuk yang baru ya kan, style-nya, tapi Kak Yuki suka. Jadi dengan gaunnya semoga ya bisa memberikan look baru juga sih di Kak Yuki.